Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Meja Lipat bersama kami penyuluh pajak dari KPP LTO 3. Nah, hari ini kami dari penyuluh pajak KPP LTO 3 perkenalkan dulu, saya Diana Mariani, kemudian ada kan? Saya Johan Haryanto. Saya Bagus Budiono. Dan saya Kelvin Valenzuela. Jadi ceritanya hari ini kami habis acara apa nih ya? FGD. Konseling, FGD apapun namanya, pokoknya intinya kita penyuluhan. Setelah selesai penyuluhan, mumpung masih fresh ya Pak ya, dan teman-teman kita mau mengadakan podcast terkait Per 03, yaitu mengenai aturan faktur pajak yang baru saja terbit di 2022 kemarin. Mungkin tentang apa sih Pak sebenarnya Per 03 ini Pak? Ya, Per 03 itu ini adalah terkait dengan faktur pajak, aturan terkait dengan faktur pajak yang selama ini ketentuannya itu sudah hampir 10 tahun, ini 10 tahun lebih gitu ya. Dengan Per 24 tahun 2012 belum ada perubahan. Sedangkan aturannya, pelaksanaannya sudah banyak berubah, sudah eranya digital. Kalau kita pakai aturan lama itu masih eranya era kertas atau era manual kan. Maksudnya udah nggak relevan lagi sebenarnya ya, makanya diganti dengan Per 03 ini. Dan sebenarnya Per 03 ini isinya lumayan banyak ya kalau misalnya kita mau kupas satu persatu. Cuma mungkin sekarang kita bahas yang ini aja deh, hal-hal yang sering jadi pembicaraan wajib pajak gitu loh. Apa tuh kira-kira Mas Bagus yang wajib pajak concern banget nih terkait Per 03, isu apa nih? Mungkin yang sering ditanyain nih misalnya di WA Helpdesk apa tuh? Yang paling sering ditanyakan ya tentu saja perubahan alamat. Nah, jadi gitu. pencantuman alamat yang semula standarnya mengikuti SKT atau pengupahan PKP, sekarang bagi wajib pajak tertentu itu kan dibedakan ya, yang terdaftar di KPP besar, khusus, dan bagian. Itu yang pertama. Yang kedua, awal-awal mungkin banyak yang buat terkait upload, atas waktu upload sebelumnya nggak ada, sekarang ini ada. Yang ketiga mungkin terkait sama ini ya, waktu pajak eceran, ya, eceran. Itu paling banyak juga ditanyakan. Mungkin Mas Calvin bisa tambahkan Mas? Kalau di Helpdesk sebelah gimana nih? Apa aja yang ditanyain kalau Per 03 nih? Seperti itu. Yang nomor satu sama ya, pasti masalah alamat. Alamat ya. Terutama transaksi-transaksi yang hubungannya di mana alamat transaksinya itu terdaftar di KPP KBM. Banyak banget tuh waktu itu ketika awal diimplementasikan Per 03 ini ya, itu banyak yang nanya, ini harusnya NPWP-nya menggunakan NPWP apa? NPWP pusat atau NPWP cabang? Dan yang kedua, alamatnya alamat pusat ataupun alamat cabang. Dan juga kurang lebih sama ya, tadi juga sama di kami juga batas upload. Pak, kami faktur pajaknya, dan juga tarif Mas. Tarif, kita pakai tarif 10% apa tarif 11% nih di faktur pajaknya. Kayak timingnya waktunya. Timingnya ya. betul, penyerahannya sudah dilakukan sebelum April. Itu kita, tapi faktur pajaknya belum dibuat. Kita pakai tarif 10% atau 11% ya kan, kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, jadi yang pas awal-awal muncul tuh yang paling hits ya itu upload tanggal 15, ternyata itu dikalahkan dengan alamat ya. Tambah lama tambah banyak pertanyaan tentang alamat karena bervariasi banget ya isu-isunya tuh, ya pokoknya perubahan alamatnya bikin heboh ya. Ada juga ini Mbak, terkait dengan alamat itu banyak wajib pajak yang khawatir juga nih ketika dia salah mencantumkan alamat tidak sesuai dengan Per 03, apa dampaknya? Apakah nanti faktur pajaknya tetap bisa dimanfaatkan atau mungkin nanti malah ada risiko di pemeriksaan nanti kalau ada pemeriksaan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau masalah alamat ini yang jelas gitu loh, biar wajib pajak tuh clear banget gitu loh, dia harus menggunakan apa tuh seperti apa sih sebenarnya di pasal 6 kan ya disebutkan di Per 03. Gimana Pak Johan mungkin bisa lagi? Ya memang tren ya itu alamat nih. Apalagi ini, nah ini alamat ini perubahan atau apa ya bisa disebut ketentuan baru terkait penentuan alamat di faktur pajak ini
karena diaturnya adalah untuk wajib pajak yang terdaftar di wajib KPP besar, khusus dan media. Nah, itu kan WPP besar ya. Jadi dampaknya itu memang luar biasa sih ketika mereka transaksi mereka besar, juga loadnya juga banyak, sehingga viral itu alamat itu. Jadi penentuan, jadi apa ya, ketentuan terkait alamat ini pertama memang dikhususkan untuk wajib pajak yang ada di KPP besar, khusus dan media. Nah, penentuan alamat ini adalah berdasarkan pada di kemana barang itu dikirim. Di latar belakangnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat banyaknya ada sengketa atau dispute terkait dengan pencantuman atau pengiriman. Kan kalau misalnya KPP WP di WP khusus besar dan media ini kan dipusatkan KPR-nya. Nah, ternyata karena dipusatkan banyak faktur pajak itu beralamat sesuai dengan alamat tempat dipusatkan, atau misalnya contoh di Jakarta. Jadi fakturnya berdasarkan pusatnya ya Pak. Padahal barangnya itu dikirim ke daerah-daerah atau khususnya di latar belakang adalah dikirimkan ke kawasan berikat. Sinkron ya, antara real penyerahan barang dengan alamat yang ada di faktur gitu ya. Apalagi kawasan berikat itu kan tidak dipungut TPN ya, faktur pajak 07, tapi kok menggunakan alamat Jakarta misalnya atau alamat yang bukan kawasan berikat. Mungkin pada saat pemeriksaan jadi dispute itu, kenapa bisa seperti itu? Karena itu diatur. Untuk WP di khusus media. Jadi ya jadi diperhatikan ya oleh wajib pajak ya sebelum mereka sibuk-sibuk nih mengenai alamat, lihat dulu nih pembelinya itu atas transaksi tersebut tuh terdaftar atau enggak di KBM itu tadi ya, khusus, besar, dan media. Nanti kalau misalnya memang benar terdaftar baru dicari tahu deh alamat mana yang seharusnya digunakan, apakah alamat pusat atau cabang tempat penyerahan gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya dikirim ke kawasan berikat itu pakai alamat PWP-nya NPWP pusat, NPWP yang dimana dipusatkan, tapi alamatnya alamat kawasan berikat karena kode transaksinya kan 07 sesuai jadinya cocok. Tapi kalau di luar kawasan berikat, nah menggunakan alamat sepanjang itu barang itu dikirim ke cabang misalnya yang terdaftar NPWP-nya, maka kita pakai alamat cabang tersebut. Tapi kalau tidak memiliki NPWP kita pakai alamat pusat. Oh, jadi kalau misalnya ada WP yang nanya nih, mau dikirimkan ke gudang yang nggak ada NPWP-nya, atau misalnya di tempat workshop atau misalnya cabang lain tapi nggak ada NPWP-nya, berarti apakah harus pakai NPWP cabang terdekat atau seperti apa? Kalau begitu gimana Pak jawabannya? Nah, kalau seperti itu kita menggunakan NPWP pusat. Jadi kalau misalnya memang tidak diketahui atau misalnya nggak jelas juga nih ada NPWP-nya atau enggak, maka lebih aman pakai NPWP pusatnya ya Pak ya. Oke. Nah kemudian isu-isu apa lagi nih ya yang terkait Per 03 nih? Mungkin ini ya terkait kriteria itu faktur pajak yang tidak lengkap, mungkin itu juga jadi concern ya buat wajib pajak ya, karena wajib pajak kan mungkin ingin menjaga ya agar kewajiban perpajakan itu dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan. Termasuk yang menjelaskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu penggunaannya. Jadi sekarang dimungkinkan pencantuman nama pembeli dengan kalau dia tidak memiliki NPWP yang menggunakan nomor induk kependudukan. Oh, dengan nomor induk kependudukan ya, boleh dimungkinkan ya dengan adanya Per 03 ini ya. Karena efek kalau formula faktur pajak tidak lengkap juga lumayan banyak sanksinya. Oh ada efeknya ya, wajib pajak mesti tahu juga nih, karena kan mungkin selama ini pada saat pembuatan ya mungkin mereka pikir mungkin nggak apa-apa lah telat sedikit atau gimana. Nah batas waktunya berapa lama nih misalnya dianggap telat yang misalnya ada efek yang signifikan atau enggak, itu seperti apa nih Mas Bagus? Ya batas waktunya ketika pembuatan fakturnya melebihi dari waktu saat pembuatan faktur tersebut. Seharusnya ya? Iya, seharusnya. Itu kan berarti sudah terlambat. Kalau terlambat, salah satunya kan pasal 14 ayat 4. Tarifnya sih kecil ya kelihatannya 1%. Tapi 1%-nya itu bukan dari PPN-nya.
tapi dari DPP-nya. Nah itu kan lumayan juga tuh, ya kan? Iya. Karena gara-gara hal sepele saja salah menanggalkan, akibatnya bisa dikenakan sanksi 1% dari DPP. Kemudian gara-gara salah yang lain juga yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu material, ya kan? Ya, salah kode, ya kan? Salah tidak menulis alamat, sama juga. Oh tidak iya, mengaku. jadi Jadi itu harus berarti- hati-hati. Oke, berarti wajib pajak juga mesti lebih hati-hati ya bahwa terkait pengisian itu bisa berakibat wajib pajak tidak faktur pajak tidak lengkap itu ketentuan pengisian penggerak diperhatikan ya. Terkait kode-kodenya, udah gitu pengisian data-datanya, alamat dan segala macam Termasuk harus juga lengkap. upload faktur pajaknya. Oh iya benar. Jadi di Per 03 ini baru juga ya diatur bahwa untuk upload faktur pajak itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oh berarti paling lambat backdate-nya itu paling sebulan setengah ya kalau mau setengah. backdate ya. Iya betul. Kalau dulu kan backdate masih bisa sampai tanggal kita minta nomor seri kan masih bisa backdate Bisa, terus kan betul. kalau masih dalam tahun yang sama Iya. gitu ya. Nah itu nanti akibatnya kalau memang terlambat walaupun cuma 1 hari ya, karena lewat tab 1 menit dari waktu yang ditentukan, lewat dari tanggal 15 tadi, ya nanti sayang kan faktur pajaknya dianggap tidak dibuat. Oh Dan juga iya kan betul. membuat di Per 03 juga diatur bahwa paling lambat 3 masa pajak ya itu 3 masa pajak kalau lewat dari itu maka faktur pajak bahasanya dianggap tidak dibuat. Oh iya benar, yang 3 Nanti- bulan ya. iya. Ya, seharusnya dibuat. Seharusnya dibuat Oke. itu kan mengacu nanti ke pasal 14 yang tadi Mas Bagus ceritain itu ya, tetap kena sanksinya jadi 1%. Dulu malah 2% Mas ya. Iya. 2% dari DPP, sekarang turun jadi 1% tapi tetap aja nilainya besar. Itu malah itu Mas Calvin, kalau dianggap tidak dibuat itu selain merugikan diri sendiri kena denda juga merugikan rekan. Ya, karena efeknya itu nanti rekanannya malah tidak bisa mengkreditkan faktur pajak Oh masukan. iya betul. Ya, kasihan juga kan. Iya, karena mungkin dia selip atau lupa Iya, untuk bikin iya. faktur pajak kan jangan sampai dia sudah selesai gitu ya. Oke, jadi teman-teman kawan pajak itu yang harus diperhatikan ya bahwa agar menghindari adanya pembuatan faktur pajak yang tidak lengkap, kemudian terlambat dibuat atau nantinya menjadi dianggap tidak dibuat karena udah lewat dari 3 bulan dari seharusnya dia bikin faktur pajak. Jadi agar dihindari tuh menghati diri sendiri lah gimana caranya biar disiplin. Jadi Per 03 ini bikin lebih disiplin juga kali ya kepada Lebih disiplin, teman-teman kawan pajak lebih ya. jelas kan karena di Per 03 dia juga memberikan lampiran ya, petunjuk khusus bagaimana cara pengisiannya, mulai dari identitas pembeli, identitas penjual sampai barangnya seperti apa, penandatangannya bagaimana, itu juga dijelaskan di Per 03. Jadi kawan pajak kalau bingung-bingung bisa cek lampirannya juga di situ. Terus ini Mbak, diatur juga di PR ini terkait dengan faktur pajak gabungan. Ya. Oh ya, mungkin dulu juga pernah ada cuma ini belum terlalu ini kali ya, belum Iya. terlalu. Ya gitulah. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak kalau misalnya transaksinya berulang, kan berulang dalam 1 bulan 1 masa, tidak perlu untuk satu pembeli yang sama tidak perlu berulang menggunakan menerbitkan faktur pajak, tapi bisa digabungkan selama 1 bulan itu. Gitu. Yang penting itu ya kode transaksinya sama. Harus sama. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan ini kita jual ke pihak yang sama Iya. dengan kode yang sama daripada bikin faktur banyak, Satu, mendingan iya. satu saja Digabung, bikin faktur pajak digabung. gabungan, lebih efisien juga. Oh iya, gini Mbak Diana, ini baru ingat juga nih terkait batas waktu upload ya. Kalau SPT masa, itu kan kalau batas akhir laporannya bertepatan dengan hari libur, Sabtu atau Minggu, itu kan jatuh temponya mundur tuh. Iya Ya betul kan? betul. Nah, terkait batas waktu upload ini gimana tuh Mbak Diana, ya kan? Coba Mas Calvin. Karena Mundur apakah juga mundur nggak tuh? juga? Tapi gue juga banyak Atau yang enggak? nanya. Misalnya tanggal 15 nih hari Minggu, harusnya kalau nggak tanggal 15 tanggal merah. Mundur nih, Kan ke hari kerja biasanya berikutnya nih. tanggal merah kan nggak kerja dong gitu kan. Oh, gimana Mas Calvin? Pernah ada nemuin pertanyaan kayak gitu? Ya jangan lah ya. Jangan sampai lah. Jangan kan kalau waktunya kan ada ya. Batas waktu kan tanggal 15 ya. Iya. 15 bulan atau masa berikutnya gitu setelah masa yang disampaikan. Ya
Tidak ada sih sebenarnya, tidak ada. Kalau libur itu ya tidak seperti penyampaian atau pelaporan SPT masa ya yang ada hari kerja berikutnya, kalau itu enggak. Karena ini kan sistemnya sistem digital, sistem online yang bisa 24 jam dilakukan. Jadi walaupun itu hari libur atau bukan hari libur tetap batas waktu. Nah, ya. Jadi rekan pajak ya, untuk batas waktu upload ini tidak ada perpanjangan terkait dengan hari libur, Sabtu Minggu atau hari libur nasional ataupun cuti bersama. Berbeda dengan batas waktu penyampaian SPT masa ataupun pembayaran terkait sama SPT masa. Jadi ini sama mirip seperti SPT tahunan ya. Kalau hari libur, ya kan, atau batas akhirnya hari libur atau Sabtu Minggu tidak ada tidak mundur ke hari kerja berikutnya. Jadi ingat-ingat ya. Iya, berarti ditandain tuh setiap Kalau tanggal lewat 15. Misalnya WP lewat gitu, aduh lewat gitu kan tanggal 15. Kalau lewat kan berarti ketika diupload pasti gagal tuh Pak. Iya. Mau nggak mau Solusinya tanggalnya kan harus digeser. geser ya. Ketika geser tanggal berarti terlambat buat faktur. Terlambat buat faktur 1%. Ya kan? Tapi batas waktunya mundur ya, ke masa 15 bulan Terus berikutnya iya mau nggak mau ditanggalinnya harus itu gitu ya. ya. Jangan lah ya, jangan. Karena dari DPP ya. Iya, betul Pak. Iya, lumayan ada Gitu ya. konsekuensinya. Jadi agar diingat-ingat mungkin di tiap tanggal 15 di review lagi tuh udah semua atau belum faktur-fakturnya, dikontrol lagi ya agar diyakinkan fakturnya sudah dibuat semua. Malah kalau bisa jangan tanggal 15. Tanggal 10. Iya, karena tanggal 15 ternyata orang berpikiran sama. Oh resiko iya ya. betul. Makin lagi peak penuh. Sama seperti Lama, mudik ya. tuh kan. Iya. Katanya, aduh ini gimana nih? Belum dapat approval. Ya. Iya. Gak. Wajib pajak. Katanya upload gagal, ya makin panik gitu kan. Tapi jangan sampai begadang nungguin upload faktur kan di tanggal 15. Jadi mending segera buat fakturnya, sudah buat, sudah yakin benar, upload. Karena idealnya kan sebenarnya pada saat ya penyerahan atau pembayaran Betul, buat faktur langsung kan. faktur, ya. Sebenarnya ini sudah diberikan toleransi waktu sampai ya sebulan lah ya agar wajib pajak masih bisa membuat faktur. Oke, terus apa lagi? Di Per 03 itu kan diatur kode nomor seri faktur pajak yang tadinya sempat mati. Oh, Nah, itu. sekarang sudah di bangkit lagi kan? 05 itu Kode ya. 05 kan besaran tertentu sekarang kan sudah mulai bisa dipakai lagi ya, karena kan yang besaran-besaran tertentu sudah mulai diatur melalui PMK-PMK baik yang sifatnya BKP ataupun JKP transaksi tertentu. Nanti kawan pajak sudah bisa pakai kode 05. Nah, di Per 03 itu juga kalau nggak salah sudah diatur hierarki dari penggunaan nomor seri faktur pajak mana yang didahulukan nih. Contoh misalkan kita ada transaksi yang harusnya menggunakan kode 02, 03 tapi juga ternyata menggunakan nilai lain seperti itu. Nah ini mana yang didahulukan? Oh, Gimana nih Mas bingung kan Bagus ya, nih? wajib pajak suka bingung ya. Kan nanya tuh wajib pajak biasanya. Ya, jadi itu memang diberikan petunjuk urut-urutan mulai dari yang terkuat sampai yang Terlemah. terlemah. Yang terkuat Sebenarnya apa bukan dia? terkuat ya, tapi yang prioritas digunakan baru sampai dengan yang sampai terakhir. Jadi yang pertama itu terkait sama fasilitas dulu. Ya, kode 07 atau kode 08 itu layer pertama. Jadi apakah transaksi tersebut ya, atau BKP tersebut mendapatkan fasilitas? Ya, kan? Apakah menggunakan kode 078? Kalau iya, dia langsung gunakan 078. Nah, kemudian dilihat lagi, oh ternyata enggak pakai 0708, berarti turun lagi ke layer berikutnya, yaitu apakah menggunakan 02 atau 03? Kalau iya, ya iya. Kalau enggak, ya lanjut aja. Hingga akhirnya sampai yang posisi paling bawah itu, dia itu adalah faktor 01. Dia habis 03 masih ada 06 ya. Oh iya, betul. 06 ya. 06 mungkin habis itu baru 04, 05 ya. 05, betul. Baru terakhirnya di Tandemnya 01. ya. Ya, betul, betul. Jadi memang harus diperhatikan kalau misalnya memang kondisinya itu ada dua, ya kita lihat dulu berdasarkan hierarki itu kita harus bikin fakturnya yang mana, jangan sampai salah bikin kode faktur. Nah ada efeknya lagi tadi yang tidak lengkap itu, karena kan tidak sesuai dengan ketentuan pengisian faktur, dianggapnya tidak lengkap. Tapi Jadi itu agar sering tuh ditanya seperti itu. Iya. Saya kalau tiket WA itu konsultasi gitu. Pak saya pakai nilai lain tapi kepada pemungut gitu, yang mana gitu.
Ini udah tegas lah diatur. Berarti pakai yang ke pemungut ya Pak ya, Pemungut dulu, yang ke ya. 02 atau 03 karena lebih prioritas dibandingkan nilai lain. Iya. Pak John besok tiket nggak? Besok, iya besok. Pas berarti Pak habis penyuluhan kan? Masih inget lah kalau ada pertanyaan. Tapi biasanya pertanyaan kayak gitu ya musiman ya. Aturan baru keluar biasanya banyak yang nanya ya. Iya. Karena makin lama orang udah sering tahu, udah nanya, udah ini, udah surut lagi. Nanti akan muncul lagi PMK yang lain. Masih banyak loh PMK. Ada pertanyaan. Masih banyak Pak. Masih banyak. Berapa banyak lagi Pak? Ini udah 14 tuh Pak. Ya, masih 2 kali lipat lagi. 2 kali lipat lagi. Jadi 14 lagi gitu. Jadi PMK untuk nya. Undang-Undang HPP aturan pelaksananya ternyata masih ada banyak yang sedang dalam proses ya. Iya, PP-nya juga belum. PP-nya juga belum. Betul, PP-nya tuh. Iya, jadi ya tinggal ditunggu tanggal Pusing mainnya. lagi ya. Kejar-kejar target nih. Oke, kemudian apalagi yang penting juga ini Pak yang terkait pedagang eceran. Oh. Itu kan juga tuh ada pengaturan bukan baru sih sebenarnya sudah lama, cuma dimunculkan lagi sehingga mungkin apa namanya ya wajib pajak yang melakukan penyerahan ke konsumen akhir bisa menggunakan PKP pedagang eceran. Ya ini termasuk ini ya apa namanya penegasan atau solusi ya dari mungkin beberapa banyak ada selisih sengketa terkait penentuan ini gitu. Jadi ditegaskan di Per 03 ini pedagang eceran itu ya kriteria faktur pajak pedagang untuk PE pedagang eceran itu base-nya itu dasarnya adalah penyerahan ke konsumen akhir, tidak melihat sisi PKP-nya dia statusnya atau kegiatan usahanya seperti apa, tapi sepanjang penyerahannya ke konsumen akhir maka pembuatan fakturnya dimungkinkan dengan faktur pajak untuk pedagang eceran. Oke, berarti dilihat Kalau dari dulu sisi kan masih pembeli jadi gitu ini Pak? ya, ada yang harusnya dengan clue ini nggak bisa. Oh iya, kalau ini bukan Bukan pedagang tuh, eceran, pedagang eceran, kok Sekarang dia itu sisinya dari konsumennya Pak ya, Iya. bukan dari Penjualnya. PKP-nya ya. Ada dari sisi Iya. PKP-nya, jadi itu lebih Iya. mempertegas lah posisinya. lebih mempertegas ya. Jadi satu perusahaan bisa aja dia melakukan penyerahan ke eceran ataupun ke bukan eceran ya, bisa aja dia Bisa. melakukan dua hal Itu gitu tidak dalam menjadi satu masalah. waktu. Oke, dan itu nggak masalah ya bisa. Dan dia juga bisa bikin fakturnya ya Pak ya, berarti Iya. faktur khusus terkait faktur pedagang eceran di mana agak berbeda ya, ada informasinya mungkin terkait pembelinya yang tidak perlu dicantumkan Iya. di faktur pajak tersebut ya, karena kan pedagang eceran kan pembelinya kan ya bisa siapa saja yang kita tidak tahu gitu ya Pak ya. Oke. Panjang dia tidak kebutuhan untuk mengkreditkan. Nah, Pak Johan, jika dia pedagang eceran nih, kan sangat mungkin tuh barang yang dijual dapat fasilitas kan, baik itu tidak dipungut atau dibebaskan. Misalnya di market jual beras, ya kan, itu kan dapat fasilitas tuh, tapi dia juga jual juga kan barang yang kena objek PPN kan. Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah harus bikin faktur tuh untuk yang barang-barang yang apa Tetap dapat bebas. fasilitas itu, Tapi- atau bisa juga tuh pakai faktur pedagang eceran? Gimana Pak? Ya, jadi memang diatur, jadi dimungkinkan pedagang eceran itu melakukan penyerahan atas BKP yang bebaskan, gitu ya, bebaskan. Nah ini kalau apa namanya pembuatan fakturnya dimungkinkan, hanya pelaporannya, Pak. Ketika dia melakukan pelaporannya, memang sampai saat ini untuk SPT masanya itu dia dimungkinkan untuk dibungkung kan, kalau pedagang eceran itu pelaporannya harus dimungkinkan untuk dilakukan dengan dibungkung. Nah itu mekanisme seperti itu apa namanya bisa di SPT masanya di bagian untuk faktur pajak yang dibungkung. Berarti pedagang eceran itu bisa juga untuk terkait penyerahan barang-barang yang dapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut ya, Ya. pasti boleh membuat faktur pedagang eceran ya Pak ya. Ya. Kemudian laporan SPT-nya ada di lampiran AB ya Pak ya, Ya. yang digunggung Ya. ya. Silakan tinggal cantumkan di situ. Tapi kemungkinan antara DPP dengan PPN-nya tidak persis 11% ya, karena ada bagian PPN yang tadi yang dibebaskan atau jadi pungut gitu ya Pak ya. Jadi bebaskan. Memang agak unik nih pedagang eceran tapi melakukan penyerahan barang yang dibebaskan, sehingga dia biasanya kan kalau normalnya kan dibungkung terus DPP dan PPN-nya sesuai gitu ya, yang di
total yang ditunggu tambah total PPN sesuai 11%. Tapi kalau misalnya ini dibebaskan ya nanti bisa ada DPP tapi karena dibebaskan ya tidak ada PPN. Jadi bisa ya dibuat faktur pajak eceran untuk penjualan atau penyerahan barang-barang yang dibebaskan. Ini tuh udah banyak tuh ya Pak ya, tadi yang kita baca Pak Iya. tanpa terasa kayaknya. Masih ada beberapa PMK kan masih banyak. Iya sih Pak, iya. Tapi PR03 ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lain sih yang terkait hal-hal itu, tapi yang banyak ditanyakan sih yang tadi kita Iya, bahas ya. betul. Terkait upload, kemudian terkait alamat yang paling banyak ya. Yang faktur pajak tidak lengkap. Lagi tren alamat. Iya lagi tren alamat ya. Mungkin nanti kalau udah lebih jelas lagi WP tidak akan bertanya lagi ya. Ada juga tuh Pak yang nanya, Pak gimana kalau misalkan transaksinya bukan ke WP KBM, tapi dia ternyata dipusatkan, Oh, tapi penyerahannya dilakukan ke cabang. Nah ini pakai NPWP pusat atau NPWP cabang, alamatnya bagaimana tuh? Gimana tuh kalau kayak gitu Mas Alvin? Jawabannya itu kamu yang tanya, kamu mau jawab. diteruskan. Kayak pemberian cuma-cuma gitu. Diteruskan. Iya, berarti kan kalau yang itu kan dia tidak menggunakan, itu kan tadi PR03 itu kan khusus untuk wajib pajak KBM ya. Iya. Berarti ya itu menggunakan mekanisme seperti biasa, mekanisme umum. Kalau dia dipusatkan ya berarti pakai pusat. Oh iya, berarti tidak ada perubahan ya. Betul. Kawan pajak kalau misalnya memang tidak di KBM, berarti tetap seperti biasanya. Iya. Di di pusatnya ya, di Iya. PP pusatnya. Karena memang sudah dipusatkan, sudah pusat saja. Oke, terus apa lagi ya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak selain tadi yang udah kita bahas panjang lebar tuh Kayaknya sudah. terkait Per03? Tadi cukup lengkap ya. Maksudnya secara garis besar sih itu permasalahannya. Sebenarnya ada hal-hal lain di Per03 itu karena emang tebel banget juga ya, banyak hal-halnya ya. Udah itu lampirannya apalagi tuh. Ini udah dia aja pemaparannya aja sejam lebih. 40 halaman. Bagiannya sama pajak. Selain 40 halaman. Iya. Ya paling ya seperti itu terkait Per03 ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat kawan pajak sehingga bisa memahami terkait pembuatan faktur pajak dengan lebih baik dan nantinya kewajiban pelaporan SPT masyarakat lainnya bisa berjalan dengan lancar. Gitu aja. Mungkin sebagai penutup Pak Johan terkait podcast hari ini. Baik, kawan pajak, jadi tadi kita sudah diskusi, sudah ngobrol terkait dengan peraturan terbaru mengenai faktur pajak ya, PR03 tahun 2022. Ya, memang faktur pajak adalah instrumen atau dokumen penting ya dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang PPN. Jadi tolong kawan pajak pelajari, tolong cermati, banyak contoh-contohnya di situ ya, bisa dipelajari agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam membuat faktur pajak. Karena tadi disampaikan oleh Mas Bagus ya, ada sanksi di situ kan kalau faktur pajaknya mengisinya tidak lengkap atau dibuatnya lewat waktu, uploadnya melewati batas waktu tanggal 15, nah itu ada sanksi yang berlaku yang mungkin nanti kalau tidak dimitigasi ya jadi merugikan juga. Saya rasa itu Mbak Diana ya, jadi memang penting lah ini peraturan Per03 ini untuk dipelajari. Baik, kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk podcast Mega Lipat hari ini. Salam dari kami penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 3. Sampai jumpa. Sampai jumpa.